Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe deret angka yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA Bappenas, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, teman-teman perhatikan deretan angka berikut. Kalau kita cermati di sini ada angka 85 dan 85, kemudian selang satu angka ada angka 86 dan 86. Kemudian selang satu angka di sini ada angka 87. Maka kalau kita cermati 85 85, kemudian 86 86, maka 87 87. Oke, selanjutnya untuk deretan angka berikutnya, dari 84 ke 82, ini adalah dikurangi 2, kemudian dari 82 ke 80, ini dikurangi 2. Maka untuk ke angka berikutnya, 80 ini kita tinggal kurangi dengan 2, hasilnya adalah 78. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, teman-teman perhatikan di sini deretan angka yang disediakan. Kalau kita cermati, 286 ke 291 ini adalah ditambah 5. Kemudian dari 291 ke 298 ini adalah ditambah 7. Kemudian dari 298 ke 303 ini adalah ditambah 5. Kemudian dari 303 ke 310 ini ditambah 7. Maka kalau kita cermati polanya ini adalah penjumlahan 5 dan penjumlahan 7 yang selalu berselang-seling seperti ini. Maka setelah plus 7 ini, kita tinggal tambah plus 5. 310 kita tambah dengan 5, hasilnya adalah 315. Kemudian 315 ini kita tambah dengan 7, maka hasilnya adalah 322. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Teman-teman perhatikan deretan angka berikut. Kalau kita cermati angka 92 ini dibandingkan ke angka 46 ataupun 52, dia lebih dekat ke angka 104. Jadi 92 ini ke 104 itu adalah ditambah 12. Selanjutnya 104 ke 116 ini ditambah 12. Oke, jadi polanya itu adalah selang 2 angka. Oke, selanjutnya kita lihat angka 46 ke angka 52 ini adalah ditambah 6. Maka untuk ke angka berikutnya, 52 ini kita tambahkan dengan 6. Hasilnya adalah 58. Oke, selanjutnya kita lihat untuk deretan angka berikutnya. Dari 52 ke 58 ini ditambah 6. Kemudian dari 58 ke angka berikutnya, kita tinggal tambah dengan 6. Hasilnya adalah 64. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, teman-teman perhatikan deretan angka yang disediakan di soal. Kalau kita cermati di sini, angka 16 ini merupakan hasil dari penjumlahan 5 ditambah 11. Sedangkan angka 55 ini merupakan hasil dari perkalian 5 dikali 11. Oke, selanjutnya untuk angka 71, ini merupakan hasil penjumlahan 16 ditambah 55. Sedangkan angka 880, ini merupakan hasil perkalian 16 dikali 55. Maka untuk angka berikutnya berarti merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 71 ditambah 880. Hasilnya adalah 951. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, teman-teman perhatikan deretan angka berikut. Kita coba selang satu angka, jadi dari 1989 ini ke 1878. Kalau kita cermati, ada perubahan 3 angka setelah angka 1 di sini,
yang masing-masing berubahnya itu satu angka. Jadi dari 9 ke 8 itu dikurangi 1, kemudian dari 8 ke 7 dikurangi 1, dari 9 ke 8 dikurangi 1. Jadi ini tuh dikurangi 1, 1, 1. Oke, selanjutnya ke angka berikutnya juga sama dikurangi 1, 1, 1. Kemudian ke angka berikutnya juga dikurangi 1, 1, 1. Maka untuk ke angka berikutnya kita tinggal kurangi 1, 1, 1. Hasilnya adalah 1, kemudian 6 dikurangi 1 adalah 5, kemudian 5 dikurangi 1 adalah 4, 6 dikurangi 1 adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan melihat pola yang terbentuk dari deretan angka selanjutnya. 1989 ke 1988. Kalau kita cermati yang berubah itu hanya satu angka terakhir, yaitu dari 9 ke 8. Oke, jadi polanya itu adalah pengurangan 1. Kemudian kita lanjut ke angka berikutnya, ini juga dikurangi 1. Karena berkurang dari 8 ke 7, berarti dikurangi 1. Kemudian ke angka berikutnya menjadi 1986, ini juga dikurangi 1. Maka untuk angka berikutnya ini kita tinggal kurangi dengan 1. 1986 kurangi 1 adalah 1985. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, teman-teman perhatikan 9876 dibandingkan ke 9856 itu lebih dekat ke 9872. Oke, jadi kemungkinan polanya itu adalah selang satu angka seperti ini. 9876 ke 9872 ini adalah dikurangi 4. Kemudian dari 9872 ke 9868 ini juga dikurangi 4. Dari 9868 ke 9864 juga dikurangi 4. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pola yang terbentuk dari deretan angka selanjutnya. 9856 ke 4928 ini adalah dibagi 2. Kemudian dari 4928 ke 2464 juga dibagi 2. Maka untuk ke angka berikutnya ini kita tinggal bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 2. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Teman-teman perhatikan deretan angka berikut. Kita coba selang dua angka. Jadi dari 675 ini ke 677 itu adalah ditambah 2. Kemudian dari 677 ke 679 ini ditambah 2. Kemudian dari 679 ke 681 ini juga ditambah 2. Oke, jadi polanya itu adalah selang dua angka. Kemudian kita lihat 672 ke angka 677. Ini adalah ditambah 5. Selanjutnya 677 ke 682. Ini adalah ditambah 5. Kemudian dari 682 ke angka berikutnya. Berarti kita tambah dengan 5. Hasilnya adalah 687. Oke, selanjutnya untuk deretan angka berikutnya, 673 ke 674, ini adalah ditambah 1, kemudian dari 674 ke 675 adalah ditambah 1. Maka untuk ke angka berikutnya, kita tinggal tambahkan aja dengan 1. Jadi 675 ditambah 1 adalah 676. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Teman-teman perhatikan deretan angka yang disediakan di soal, dimana kalau kita perhatikan angka 38 ini merupakan hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 23 ditambah 15. Selanjutnya untuk angka 53 merupakan hasil penjumlahan 15 ditambah 38. Selanjutnya angka 91 ini merupakan hasil penjumlahan 38 ditambah 53. Dan untuk 144 ini merupakan hasil penjumlahan 53 ditambah 91. Maka untuk ke angka berikutnya, kita tinggal jumlahkan aja dua angka sebelumnya, yaitu 91 ditambah 144. Hasilnya adalah 235.
Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Teman-teman perhatikan untuk deretan angka berikut, di mana kalau kita cermati, 8 ini merupakan hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 0 ditambah 8. Selanjutnya untuk angka 16, ini merupakan hasil penjumlahan 8 ditambah 8. Untuk angka berikutnya 24, ini merupakan hasil penjumlahan 8 ditambah 16. Selanjutnya untuk angka 40, ini merupakan hasil penjumlahan 16 ditambah 24, dan angka 64 ini juga merupakan hasil penjumlahan 24 ditambah 40, yang merupakan dua angka sebelumnya. Jadi, untuk ke angka berikutnya, kita tinggal jumlahkan aja dua angka sebelumnya, yaitu 40 ditambah 64. Maka hasilnya adalah 104. Jadi, untuk soal nomor 9 ini, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, teman-teman perhatikan deretan angka berikut. Kalau kita cermati, angka 3 ini lebih dekat ke angka 9 dibandingkan ke angka 32. Jadi kemungkinan polanya itu adalah selang satu angka. Dari 3 ke 9 itu adalah dikali 3. Kemudian dari 9 ke 27 ini adalah dikali 3. Kemudian dari 27 ke 81 ini juga dikali 3. Dari 81 ke 243 ini juga dikali 3. Maka untuk ke angka berikutnya 243 ini kita tinggal kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 729. Selanjutnya kita bisa melihat untuk deretan angka berikutnya 32 ke 16. Ini dibagi 2. Kemudian 16 ke 8 juga dibagi 2. Kemudian dari 8 ke 4 ini juga dibagi 2. Maka untuk ke angka berikutnya, 4 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Oke, jadi untuk soal nomor 10, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini merupakan deretan huruf. Nah, teman-teman coba selang satu huruf di sini, dari A ke B, ini adalah ditambah 1. Kemudian dari B ke C, ini juga ditambah 1. Kemudian dari C ke D, ini ditambah 1. Dari D ke E juga ditambah 1. Maka untuk ke huruf berikutnya, kita tinggal tambahkan dengan 1. Hasilnya adalah F. Nah, selanjutnya kita lihat untuk deretan huruf berikutnya. Dari B ke C ini adalah ditambah 1. Kemudian dari C ke D juga ditambah 1. Dari D ke E ini ditambah 1. Maka untuk ke huruf berikutnya kita tinggal tambahkan 1. Jadi ini ketemu F. Oke, jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, teman-teman perhatikan deretan huruf berikut, di mana kalau kita perhatikan F ke G, ini adalah ditambah 1. Selanjutnya G ke I, ini adalah ditambah 2. Kemudian dari I ke J adalah ditambah 1. Dari J ke M adalah ditambah 3. Dari M ke N ditambah 1. Dari N ke R ditambah 4. Kemudian dari R ke S ditambah 1. Maka kalau kita perhatikan polanya itu adalah plus 1 yang selalu tetap dan penambahan dimulai dari plus 2 yang selalu mengalami penambahan. Jadi dari plus 2, plus 3, plus 4. Maka untuk huruf berikutnya ini kita tinggal tambah dengan 5. Hasilnya adalah X. Kemudian X ini kita tambahkan dengan 1. Hasilnya adalah Y. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, teman-teman coba selang satu huruf dari M ke N itu adalah ditambah 1. Kemudian dari N ke O juga ditambah 1. Dari O ke P ditambah 1. Dari P ke Q ditambah 1. Maka untuk ke huruf berikutnya kita tinggal tambah dengan 1. Hasilnya adalah R. Oke, selanjutnya kita lihat untuk deretan berikutnya.
Dari N ke M ini adalah dikurangi 1. Kemudian dari M ke L juga dikurangi 1. Dari L ke K dikurangi 1. Maka untuk ke huruf berikutnya K ini kita kurangi dengan 1. Hasilnya adalah J. Maka untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, teman-teman perhatikan deretan huruf berikut. Kita coba selang dua huruf. Dari A ke C ini adalah plus 2. Kemudian dari C ke E juga plus 2. Kemudian dari E ke G adalah plus 2. Dari G ke I ini plus 2. Maka untuk ke huruf berikutnya kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah K. Oke, selanjutnya kita lihat untuk deretan huruf berikutnya. Ini B, C, kemudian C, D, kemudian D, E, kemudian E, F. Maka kalau kita melihat polanya, B, C, C, D, D, E, F, maka untuk pola berikutnya adalah F, G. Seperti ini ya. Jadi untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Teman-teman perhatikan deretan huruf berikut ini, di mana kalau kita cermati A ke B ke C ini adalah berurutan seperti ini. Kemudian F, E, D ini juga berurutan tetapi arahnya terbalik seperti ini. Kemudian G, H, I ini berurutan seperti ABC. Dan untuk LKJ ini berurutan tetapi kebalik seperti FED ya. Jadi seperti ini. Nah, berarti untuk huruf berikutnya adalah sebuah huruf yang berurutan tanpa harus dibalik. Jadi setelah L ini adalah M, kemudian N dan juga O. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Teman-teman perhatikan deretan huruf berikut. Dimana kalau kita cermati dari Z ke X ini adalah dikurangi 2. Kemudian dari X ke U ini adalah dikurangi 3. Kemudian dari U ke Q adalah dikurangi 4. Dari Q ke L dikurangi 5. Maka kalau teman-teman perhatikan untuk polanya, ini adalah pengurangan yang selalu bertambah. Jadi dari 2, kemudian dikurangi 3, kemudian 4, kemudian 5. Maka untuk ke huruf berikutnya tinggal dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah F. Jadi untuk soal nomor 16 ini, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, teman-teman perhatikan untuk deretan huruf berikut. Kita coba selang dua huruf. Jadi dari R ini kita langsung ke O, yaitu dikurangi 3. Kemudian dari O ini ke L juga dikurangi 3. Maka dari L untuk ke huruf berikutnya ini kita tinggal kurangi dengan 3. Hasilnya adalah I. Oke, selanjutnya untuk deret huruf berikutnya. Dari S ke P. Ini adalah dikurangi 3. Dari P ke M dikurangi 3. Kemudian dari M ke huruf berikutnya berarti kita kurangi 3. Hasilnya adalah J. Oke, untuk huruf berikutnya dari dari Q ini ke N. Itu adalah dikurangi 3. Kemudian dari N ini ke K dikurangi 3, maka untuk ke huruf berikutnya kita tinggal kurangi dengan 3. Hasilnya adalah H. Jadi untuk soal nomor 17 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan deretan huruf berikut. Nah, teman-teman bisa coba selang satu huruf. Jadi dari A ini kita langsung ke D, yaitu ditambah 3. Kemudian dari D ke G, ini juga ditambah 3. Selanjutnya dari G ke J, ini ditambah 3. Dari J ke M, juga ditambah 3. Maka untuk ke huruf berikutnya, kita tinggal tambah dengan 3. Hasilnya adalah P.
Oke, selanjutnya kita lihat deretan huruf berikutnya. Dari B ke D, ini adalah ditambah 2. Kemudian dari D ke G, dari D ke F, ini adalah ditambah 2. Dari F ke H juga ditambah 2. Dari H ke J ditambah 2. Maka untuk ke huruf berikutnya, dari J ini kita tambahkan dengan 2 huruf berikutnya, yaitu L. Oke, jadi untuk soal nomor 18, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Teman-teman perhatikan deretan huruf berikut. X, Y, Z. Kalau kita cermati, ini merupakan huruf-huruf yang berurutan. Kemudian kita lihat untuk WVU, ini juga sama berurutan, tetapi arahnya terbalik. Jadi seperti ini. Kemudian RST, ini seperti XYZ, dia hurufnya berurutan. Maka untuk pola berikutnya, berarti seperti yang WVU, dia berurutan tetapi posisinya terbalik. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah Q, P, dan juga O. Jadi untuk soal nomor 19, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Teman-teman perhatikan deretan huruf berikut, kita coba selang satu huruf. Jadi dari H ini ke K, ini adalah ditambah 3. Kemudian dari K ke O, ini adalah ditambah 4. Maka untuk ke huruf berikutnya, kita tinggal tambah dengan 5. Karena kalau kita perhatikan polanya, ini adalah penjumlahan yang selalu bertambah. Jadi dari plus 3, kemudian plus 4, maka selanjutnya adalah plus 5. Jadi dari O ini kita tambahkan 5 huruf berikutnya, itu adalah T. Selanjutnya kita lihat untuk deretan huruf berikutnya, dari I ke L, ini adalah ditambah 3. Kemudian dari L ke P, ini ditambah 3. Maka untuk ke huruf berikutnya, kita tinggal tambah dengan 3. Dari P kita tambah 3 huruf selanjutnya, maka diperoleh U. Jadi untuk soal nomor 20, jawabannya adalah yang D. Nah, demikian untuk beberapa pembahasan soal terkait deret angka yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.